Bab 4763 sampai bab 4764. Di Gunung Buzu, para murid luar mengenakan jubah putih, dan para murid dalam memakai jubah hitam. Mereka dapat bersaing untuk Tianbang, dan memasuki Tianqi untuk berlatih, baik itu murid luar atau murid dalam. Mereka harus menyelesaikan misi sekte secara teratur. Setelah misi gagal atau misi ditolak, misi ditunda, mereka akan dikeluarkan dari Gunung Buzu. Mata Qin Chen menyipit. Aturannya sangat ketat, jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas, tinggalkan saja. Kecuali kamu bisa menjadi penjaga gunung. Hall Master Seven tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Penjaga gunung mengenakan jubah ungu, memonopoli gunung peri, menikmati makanan dari pembuluh darah peri, dapat bersaing untuk daftar abadi, dapat memasuki kolam surgawi untuk berlatih, dan memiliki hak untuk menolak misi sekte. Penjaga Gunung Buzu benar-benar dapat menikmati keuntungan dari sekte tersebut. Untuk raksasa seperti Gunung Buzu, kepentingan sekte pasti sangat besar. Ketika datang ke Gunung Buzu, saya harus menyebutkan keterampilan suci tingkat rendah, roh Gunung Jue. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur Gunung Buzu menggunakan jiwa binatang suci sebagai bahan utama untuk menciptakan beberapa jenis roh gunung. Pada hari pertama Zousan, Anda dapat memilih roh gunung untuk menemani Anda selama sisa hidup Anda. Roh gunung adalah inti mutlak dari murid-murid Bu Zousan, guru aula ke-7. Melambaikan tangannya, sebuah buku dengan kata-kata Mountain Spirit jatuh ke tangan 10 orang dari Qin dan Chen. Qin Chen dengan santai membalik halaman. Nama, Ton Mantis Atribut, Damage Bloodline Level, Rare Mountain Skill, Ice Flame, Ton Spike. Selain pengenalan singkat, ada juga beberapa pengenalan latar belakang. Qin Chen menemukan bahwa roh gunung ini memiliki 4 jenis atribut, yaitu tipe kerusakan, tipe perlindungan, tipe kontrol, dan tipe peningkatan. 4 atribut utama tidak kuat atau lemah. Ada juga 4 level garis keturunan, yaitu level umum, level langka, level raja, dan master super. Dari 4 garis keturunan, level biasa adalah yang terlemah, dan master super adalah yang terkuat. Roh gunung dengan atribut dan garis keturunan yang berbeda memiliki keterampilan roh gunung yang berbeda. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah informasi dasar dari berbagai roh gunung, dan kamu tidak tahu. Setahu saya, dalam konferensi murid baru ini, sudah sangat sedikit murid baru yang telah berlatih seni roh gunung. Sebelumnya, saya membeli roh gunung dengan harga tinggi. Saya percaya bahwa Anda akan dapat merasakan kekuatan roh gunung di hutan buntut ikan. Gunakan melalui materi Anda sendiri dan perbaiki dan tingkatkan. Biarkan Sanling memiliki beberapa perubahan yang tidak konvensional. Mengenai perubahan seperti apa, Anda perlu belajar dan memikirkannya sendiri. Itu sangat menarik. Qin Chen sudah memiliki perasaan untuk Sanling di dalam hatinya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa sebagai murid baru, Anda hanya dapat memilih 1 dari 4 roh gunung tingkat umum dengan 4 atribut, Yan-Yang, Wisteria, Penyu Batu, dan Awan. Ingin roh gunung dengan darah yang lebih kuat, sederhana saja, kamu bisa dipromosikan. Murid batiniah dapat memilih roh gunung tingkat langka secara gratis. Dan penjaga gunung dapat memilih roh gunung tingkat raja secara gratis. Qin Chen melihat keempat roh gunung tingkat umum dengan 4 atribut, dan sudah berpikir dalam hatinya, mana yang harus dia pilih. Tanamkan roh gunung sebagai roh gunung pertamamu. Yang saya bicarakan hanyalah informasi dasar Gunung Buzu. Jika Anda merasa Gunung Buzu tidak cocok untuk Anda dapat pergi ke 6 sekte lainnya setelah menghadiri konferensi murid baru. Ke-6 sekte ini adalah ibu kota kuno Kaisar, kota tempat matahari tidak pernah terbenam, sekte abadi Vientin, Konfusianisme dan Taoisme di timur,
Buddhisme di Barat, dan Penglai 7 Master memberikan informasi dasar tentang 6 sekte yang tersisa untuk Qin Chen dan lainnya. Selain itu, ada 6 alam rahasia, 3 tempat ganas, 7 area terlarang, 4 tempat yang tidak bisa dipahami, dan seterusnya. Qin Chen hanya melirik sepintas, dan tertarik oleh aliran roh dan monster kuno yang tak ada habisnya di alam surga. Rasakan luasnya dan misteri negeri ini. Alam surga, aku pernah memimpin klan Dewa Tun. Hati Qin Chen bergetar. Dia dengan jelas menyadari betapa sulitnya membiarkan suku yang menelan Tuhan menguasai dunia lagi. Anak-anak Master Aula ke-7 melirik Qin Chen dan yang lainnya satu persatu. Selanjutnya, terserah kamu, kata Master Aula ke-7 dengan sungguh-sungguh. Setelah Master Aula ke-7 pergi, Yan Xiao melirik Qin Chen, dan berkata, Qin Chen, kamu adalah satu-satunya di antara 10 dari kami yang adalah orang suci. Kamu tidak boleh memperlambat kami dan mempermalukan Tuan ke-7. Siapa yang berbicara? Gu? Pingan mencari ke sana kemari, dan akhirnya matanya tertuju pada Yan Xiao, dan dia berkata dengan heran, jadi kamu, tempat keempat. Kamu, mata Yan Xiao dipenuhi amarah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Gupingan mengangkat bahu. Sui Yishi berkata, kami adalah kelompok murid pertama yang datang ke alam surga dari Yu Realm untuk belajar. Bisakah kita mengesampingkan keluhan satu sama lain untuk sementara? Dia memandang Yan Xiao. Yan Xiao hanya diam. Masih ada 3 hari tersisa untuk konferensi murid baru. Kita tidak tahu apa-apa tentang kekuatan lawan kita. Mengapa kita tidak berpisah dan mencari tahu? Saran Sui Yishi. Qin Chen dan yang lainnya setuju. Keesokan harinya, Qin Chen dan 10 orang bersatu kembali. Dalam pertemuan murid baru ini, hampir 40% murid baru berasal dari Pulau Suijing, Feng Wangzai dan keluarga Tang di Xia Xinzu. Gupingan mengungkapkan informasi yang dia miliki. Namun, Pulau Suijing, Feng Wangzai, dan keluarga Tang semuanya adalah keluarga sekte peringkat keempat. 10 orang bertukar informasi satu sama lain. Qin Chen diam-diam terkejut. Hampir setengah dari murid baru Gunung Buzu ini semuanya berada di alam suci agung. Misalnya, Tang Yilan, dari keluarga Tang di Xia Xinzu, yang baru berusia 43 tahun, telah mencapai ranah orang bijak tingkat 4, dan telah menguasai salah satu asal tertinggi, asal mula partikel. Bakat semacam ini, di 8 sekolah wacana, memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Tentu saja, ini hanya kasus yang sangat jarang. Kebanyakan dari mereka lebih lemah dari 10 orang Qin Chen. Lagi pula, mereka adalah yang terbaik dipilih dari begitu banyak orang. Perlu disebutkan bahwa saya menemukan bahwa para murid surgawi ini memiliki fisik yang tidak biasa. Setelah bertanya, saya menemukan bahwa banyak dari mereka telah mengembangkan tubuh suci Yuan murni, Huang Jihan dari Sekte 4 Musim Berbicara. Tubuh esensi murni, meskipun bukan salah satu dari 12 tubuh suci, orang suci dengan tubuh ini memiliki kekuatan suci yang lebih murni dan lebih kuat. Lebih dari itu, banyak dari mereka telah menguasai warisan kelas 4, dan bahkan seni suci dari surga absolut dan roh gunung. Tambah Gupingan. Dalam hal kultivasi, selain Qin Chen, Gupingan dan yang lainnya tidak jauh tertinggal. Namun, murid-murid surgawi ini semuanya memiliki berkah dari latar belakang, dan kekuatan mereka tidak dapat dinilai dari basis kultivasi mereka saja. 3 hari kemudian, konferensi murid baru setengah tahunan diadakan di Gunung Buzu. Menurut informasi yang dikumpulkan, ada lebih dari 500 murid baru yang telah lulus ujian masuk Gunung Buzu untuk berpartisipasi dalam konferensi murid baru ini. Ikuti aturan eliminasi, mereka memiliki kurang dari 30 murid baru yang bisa menjadi murid luar resmi Buzousan.
Tingkat eliminasi sangat tinggi. Di pintu masuk hutan Merlion, beberapa murid luar yang telah dikirim oleh Gunung Buzu sedang memeriksa token giok dari murid baru Gunung Buzu yang telah memasuki hutan ekor ikan satu persatu. Tidak jauh dari sana, seorang wanita berjubah ungu sedang mengukur barisan panjang murid baru dengan mata datar. Jubah putih adalah gerbang luar, dan jubah ungu adalah penjaga gunung. Qin Chen yakin. Qin Chen menatap wanita berjubah ungu itu. Dia menemukan bahwa fluktuasi kekuatan suci yang terpancar dari wanita berjubah ungu ini tidak lebih lemah dari kursi pertama King Liu. Pasti orang bijak teratas, penjaga gunung, gumam Qin Chen di dalam hatinya. Dia harus menemukan cara untuk dipromosikan menjadi penjaga gunung secepat mungkin. Beri jalan, sementara Qin Chen sedang mengantri untuk diperiksa, seorang pria besar dengan wajah bulat melangkah di depan Qin Chen. Qin Chen awalnya berpikir bahwa dia ingin meminjam langkah. Tanpa diduga, pria berwajah bulat ini berdiri tepat di depannya, dan menatap Qin Chen dengan acuh tak acuh. Melihat Qin Chen tidak menanggapi, dia menarik pandangannya. Feng Wangzai, Qin Chen melihat medali di dada pria berwajah bulat itu. Dia telah banyak bertanya dalam 3 hari terakhir, jadi dia tahu itu adalah simbol Feng Wangzai. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi melirik wanita berjubah ungu itu, dan menemukan bahwa dia tidak berniat ikut campur. Hanya ada begitu banyak orang yang hadir. Tidak mungkin dia tidak melihat mereka. Sederhana saja, tidak mau peduli. Nama orang ini adalah Wu Biao, seorang murid sejati dari Feng Wangzai, dunia Zongshan kelas 6, dan dikatakan sebagai Zongshan terkuat dalam pertemuan murid baru ini. Suara gupingan melayang ke dalam pikiran Qin Chen. Qin Chen mengangguk. Dia menepuk bahu Wu Biao. Apa yang kamu lakukan? Wu Biao berbalik dengan ekspresi garang di wajahnya. Keluar, suara Qin Chen datar, tetapi kata-katanya jelas. Apakah kamu tahu siapa aku? Wu Biao menatap, kepala besar, keluarga Feng Wangzai, Sui Jingdao dan Tang dalam pertemuan murid baru ini memiliki tanda-tanda yang berbeda. Dia hanya berani bergabung dengan tim Qin Chen karena dia melihat Qin Chen tidak berstatus. Tanpa diduga, Qin Chen berani berbicara kasar. Biografi Feng Wangzai yang sebenarnya, Qin Chen menunjuk ke medali di depan Wu Biao. Senang mengetahuinya, Wu Biao tampak percaya diri. Dalam antrean, tidak sedikit murid Feng Wangzai, mereka menonton dengan penuh minat saat ini. Jadi apa? Qin Chen menatap Wu Biao. Wajah Wu Biao langsung runtuh. Hanya ingin meluapkan amarah. Wow, gupingan dan sekelompok orang semuanya berdiri, menghalangi Wu Biao dan menatapnya dengan dingin. Ini tidak hanya membuat beberapa murid baru terlihat aneh. Saya tidak tahu dari mana kelompok orang ini berasal, tetapi mereka secara terbuka menantang murid-murid Wang Zai. Jangan biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, wanita berjubah ungu yang bertanggung jawab atas ketertiban berkata dengan dingin. Wu Biao hanya bisa menelan amarahnya. Tidak peduli seberapa tirani dia tidak akan berani menghadapi penjaga gunung di Gunung Buzu. Keluar, Qin Chen tampak acuh tak acuh. Wu Biao memelototi Qin Chen dengan ganas. Kamu tunggu, lagi pula, melompat dalam antrian dibenarkan. Dan itu hanya akan membuat wanita berjubah ungu kesal. Jadi dia berlari ke belakang untuk berbaris dengan warna abu-abu. Tentu saja, tidak masalah apakah itu Yuji atau Tianji. Jika kamu tidak memiliki kekuatan atau status, kamu hanya akan diintimidasi, gumam gupingan. Jika dia berani melakukan sesuatu, aku akan mencabik-cabiknya. Niu Sihou dari Wanshu Jiangyuan melirik Wu Biao dengan dingin. Meskipun Wu Biao menargetkan Qin Chen, orang-orang yang hadir, kecuali Yan Xiao yang menolak Qin Chen, sudah menganggap satu sama lain sebagai satu kelompok.
Hall Master Seven berkata untuk membiarkan dirinya dan orang lain berperilaku baik, tetapi dia tidak mengatakan untuk membiarkan dirinya dan orang lain diintimidasi. Siapa yang peduli dengan Feng Wangzai, Pulau Suijing? Pada saat ini, Wu Biao, yang kehilangan muka, membuka papan pesan suci, dan sedang berkomunikasi dengan saudara-saudaranya di pertemuan murid baru. Target diarahkan pada Qin Chen, meskipun majelis murid baru mengatakan bahwa kanibalisme dilarang, tapi persaingan berdarah sangat diperlukan. Segera, itu adalah Qin Chen, kirim lencana identitas. Murid sekte luar Gunung Buzu yang sedang memeriksa token giok segera melihat Qin Chen lagi. Dari Yuji, dia jelas mendapat kabar, jadi dia bertanya lebih banyak. Ya, Qin Chen mengangguk. Ini membuat murid-murid baru di belakang Qin Chen semuanya terlihat terkejut. Mereka tidak tahu tentang itu. Tak disangka, dalam pertemuan murid baru ini, beberapa murid dari Yuji datang untuk bersaing dengan mereka. Orang-orang dari Yuji berani menjadi begitu sombong. Wu Biao bahkan lebih marah ketika mendengar ini. Dia masih bertanya tentang identitas Qin Chen barusan. Tetapi sekarang dia mengetahui bahwa Qin Chen berasal dari Chongqing, dia tidak lagi khawatir sama sekali. Dia bersumpah bahwa tidak hanya Qin Chen, tetapi juga orang-orang Yuji yang datang bersama Qin Chen tidak beruntung. Ini adalah surga, Wu Biao berkata dengan kejam di dalam hatinya. Hati-hati, murid luar yang memeriksa kartu giok mengembalikan kartu giok identitas ke Qin Chen, dan dengan ramah mengingatkannya. Wanita berjubah ungu menatap Qin Chen, dan berbisik, bukankah surga selalu melarang Yuji untuk datang? Mengapa Anda membiarkan sekelompok orang ini masuk? Apakah ada yang istimewa tentang mereka, selama pertemuan murid baru? Gunung Buzu, salah satu gunung peri, Tuan Xian. Semuanya sudah siap. Seorang penjaga gunung berjubah ungu tua melapor kepada seorang lelaki tua yang berbau alkohol. Di Gunung Buzu, para penjaga dibagi menjadi kelas 1 dan kelas 2. Hanya penjaga gunung kelas 1 yang memiliki jubah ungu tua. Crash, setelah kekosongan yang berkedip-kedip, total lusinan gambar dikirim ke sini. Gambar-gambar ini semuanya berasal dari hutan buntut ikan, pembentukan roh-roh surgawi. Daftarnya, Xian Ye, yang berbau alkohol, menyesap anggur lagi, dan mengulurkan tangan ke penjaga gunung di sebelahnya. Meng Qingxiao segera mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada Master Xian. Ada lebih dari selusin nama dalam daftar. Masing-masing dari mereka adalah orang yang paling berkuasa di konferensi murid baru ini. Gu Pingan, Gu Xiaoyu, Yan Xiao, Sui Yishi, dan Huang Jihan semuanya ada dalam daftar. Namun, Qin Chen, Ling Xi dan lainnya tidak masuk daftar. Ada 5 di Yuji. Tuan Xian menunjukkan minat yang besar, setelah mendapatkan informasi dari 100 rumah surga. Sebaliknya, yang paling dia nantikan dalam pertemuan murid baru ini adalah 10 murid dari Yuji. Bagaimanapun, dia telah melihat banyak murid di surga. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seorang murid dari Yuji, jadi itu sangat segar. Kekuatan dari kelima orang ini semuanya mampu bersaing dengan pelintas sejati teratas dari Sui Jingdao dan Feng Wangzai. Meng Qingxiao membuat daftar ini dengan sangat adil. Dikatakan bahwa Yuji baru saja menyelesaikan 8 sekte Taoisme. Siapa yang pertama? Tanya Tuan Xian dengan rasa ingin tahu. Meng Qingxiao berhenti, dan berkata, Tuan Xian, nomor 1 tidak ada dalam daftar. Kenapa? Tuan Xian agak bingung, karena nomor 1 ini hanyalah Zhongsheng. Murid itu merasa bahwa dia tidak cukup memenuhi syarat untuk masuk daftar ini. Jelas Meng Qingxiao. Zhongsheng. Tuan Xian tertegun sejenak, lalu tersenyum, menarik, bersambung.